Kita ambil data itu, Pak atau Teddy, kita ambil, kita konfirmasikan, kita kalau bicara afirmasikan. kejahatan, Pak Iya, Teddy, kalau bicara iya. kejahatan, saya punya data kejahatannya Khamenei ini, Oh, dan keluarga dilarang mengadakan pemakaman. Jadi rejim ini melakukan kejahatan begitu gampang, penuh darah, membunuh rakyatnya sendiri begitu. Lama orang juga pada nggak mau lagi ikut ajaran model kayak begini, begitu ya, ajaran iblis model kayak begini. tambahkan ya dari penjelasan SK. Saya coba mau melihat dari negara-negara mana yang berhubungan dagang dengan Iran, supaya kita jangan terjerumus dengan mau mengatakan ini adalah skenario Amerika, begitu kan ceritanya. Itu bukan saya membela Amerika, tetapi konteks di sini kita gunakan analisa kita yang coba kita ambil di AI, saya bilang kita ambil di AI supaya kita punya kemampuan nalar yang benar-benar bisa bisa memberikan edukasi kepada yang mendengar kan ini tempat ini. Kita coba lihat siapa sih yang bermitra dagang dengan Iran. Nah itu kan. Kemudian kita akan melihat bahwa Cina, Turki, India, Pakistan, Rusia, ya Uni Emirat, Korea Selatan. Kekuatan ekonomi Iran sebenarnya kuat. Itu selalu saya mau menggambarkan. Ya, tadi dijelaskan SK masalah perang. Kalau saya angkatan perangnya Iran ya tidak terlalu signifikan, karena saya baca komentar-komentar orang akan sia-sialah kalau Iran berperang dengan Amerika. Itu konteks, sehingga saya tidak akan membahas kekuatan angkatan bersenjata daripada Iran. Ya, yang cuma disimpul konyol ya, terlalu konyol, halu ya, halu gitu. Oleh sebab itu saya nggak mau mengarah ke situ. Yang semua ambil kesimpulan dikatakan oleh SK tadi adalah yang penting dia jangan ada pengayaan senjata nuklir. Itu aja kesimpulannya. Yang membunuh massa itu. Saya kembali cerita tentang Iran ini, kekuatan ekonominya kuat karena dia didukung oleh Cina, Rusia, didukung oleh India, Turki, Pakistan. Persoalannya di sini tadi saya teman-teman, karena kepemimpinan negara yang otoriter itu sudah tidak sesuai dengan peradaban sekarang. Kejatuhan sebenarnya Iran itu bukan orang dari luar, dari dalam mereka sendiri. Oke, teman-teman, kalau umpamanya SK juga lebih banyak tahu ya, bagaimana mata uang real daripada Iran itu. Gila, dia naik seperti dolar lah. Umpamanya dolar sekarang 16.000. Tiba-tiba dolar itu menjadi 27.000. Begitu dengan Iran. Itu aja permain dari 817 500 mata uangnya Iran menjadi 1.470% dia naik. Saya kasih contoh aja seperti uang rupiah. Tadi 16.000, dia menjadi 27.000. Itu persoalannya. Ekonominya rusak. Baru saya bertanya, kekuatan dolar itu sangat luar biasa di dunia. Oleh sebab itu kalau teman-teman diskusi mata uang Cina itu tidak diperhitungkan. Ya, bayangkan aja. Kenapa bayangkan? Bayangkan aja Cina ini pembeli minyak terbesar di Iran, ya tidak mampu. Dia mau mendorong kestabilitas mata uang realnya Iran. Begitu cara berpikir teman-teman. Walaupun kita sudah tahu Iran ini dibantu oleh Rusia juga. Sekarang apa maksudnya, apa yang itu tidak sesuai kalau peradaban itu dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Ya, dan yang kita diskusikan selalu seperti itu, yang diktatornya itu. Sehingga sistem itu rusak. Artinya saya mau sampaikan simpel, ini yang merusak sistem itu adalah sistem pemerintahan Iran itu yang tidak terbuka. Dan kita sudah tahu bersama, yang thinking negatifnya itu kita melihat.
Baru apa peran Amerika dalam hal ini? Peran Amerika ini sebenarnya dia hanya coba menstabilkan sistem ekonominya itu gitu. Kita tahu bersama pernah diskusi masa BRIC. BRIC ingin merusak sistem ekonomi katanya Amerika. Saya nggak tahu itu analisa seperti itu. Apa itu konspirasi atau apa? Yang sepengetahuan saya, sepanjang ya saya tidak tahu ya, kekuatan dolar Amerika itu sangat-sangat mungkin panjang. Mungkin dia akan dihancurkan dengan peradaban lain ya. Kalau ada kebudayaan yang muncul lain. Tapi saya tidak tahu mau dihancurkan dengan apa mata uang dolar itu, teman-teman. Pernah saya Pak Paul, pernah saya uraikan kalau Anda datang ke United States, ya mudah-mudahan Pak Paul ke United States, datang ke kota-kota besar, saya asumsi sederhana. Hampir semua kota besar di Amerika ada Chinatown. Penduduknya ada ribuan di situ lagi berdagang. Kita ke Florida ada, kita ke New York ada, kita ke Chicago ada, kita Washington DC ada, kita di tempatnya Pak Adi di LA ada. Di tengah-tengah semua ada Chinatown. Saya ke Chicago, luar biasa Chinatown besarnya. Putaran ekonominya luar biasa, apalagi di New York. Itu yang Chinatown itu putaran ekonomi luar biasa. Baru saya tanya balik, apakah di Cina itu ada American Town? Tidak ada. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan artinya bagaimana mau dikatakan Cina mau menguasai mata uang? Tidak bakal itu. Nggak bakal. Saya berpikir nggak bakal. Apalagi kalau kita sudah ke Amerika, negara terbesar ini, negara adidaya ini, sumber daya alamnya Pak belum disentuh. Itu persoalannya. Itu cara wawasan berpikir. Kemudian kita bicara teknologi, teknologinya udah luar biasa. Kalau kita berbicara Iran mau menyerang Amerika atau Amerika sudah tahu geostrategi, geopolitik, geografinya itu semua dia tahu di Iran ada apa. Karena dia berkolaborasi dengan Israel, itu persoalannya dari teknologi itu yang kita harus terima. Sekarang apa solusinya? Solusinya itu sebenarnya mereka harus terbuka. Keterbukaannya itu adalah keterbukaan menggunakan STEM-nya itu. Sains, teknologi, yang matematika, apalagi yang dibilang STEM-nya itu. Nah, itu yang digunakan oleh negara-negara berkembang. Makanya Anda bersahabat dengan negara-negara maju. Nggak usah bikin perlawanan. Nah, perlawanan itu muncul dari apa, Pak Paul? Kalau saya tanya balik. Kalau saya tanya kepada forum di tempat ini. Tapi kita jujur, apa sih yang menjadi konflik itu? Ideologi kan? Ada iri, ada benci, ada dengki, bukan ekonominya. Kebencian yang didasarkan pada itu gitu. Coba dia bersahabat dengan negara maju. Dunia ini akan damai. Tidak mengajalkan radikal, tidak menjadikan ekstremis yang kita dengar setiap hari. Negara-negara kan itu cuma negara-negara. Kalau kita jujur, negara superpower lain seperti Rusia, Cina, mereka mempergunakan itu alat konflik itu sebagai bisnis mereka. Amerika ini lain, dia berusaha memperdamaikan suatu negara-negara yang lagi konflik. Si A ini berperang dengan ini, dia ke Nigeria ikut campur urusan orang membunuh orang lain. Ya, dia masuk ke Syria. Ya, dia memperdamaikan, dia mengatakan Donald Trump itu mengatakan, saya sudah 8 negara yang saya damaikan. Ini dia jelaskan, itu real itu, dia jelas benar di dunia benar. Ini saya cuma mengambil pikiran positif ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pemikiran negatif tentang Amerika ya silakanlah. Tetapi buktikan kejahatan Amerika dengan menggunakan AI supaya kita benar-benar ada diskusi yang konstruktif itu maju gitu. Jangan kita beropini dengan negatif thinking. Nggak bagus itu. Kita ambil data itu atau kita ambil kita konfirmasikan, kita afirmasikan. Kejahatan, Pak Teddy, kalau bicara kejahatan, saya punya data kejahatannya Khamenei ini. Oh iya, Pak, boleh teruskan. Saya punya boleh Pak. Tahun 81 sampai 85 saat si Pahlavi jatuh, perebutan kekuasaan ya antara kelompok Islam radikal
kelompoknya Khomeini dengan kelompok oposisi kiri liberal. Nah, itu apa yang dilakukan oleh rejim Khamenei ini dalam pengadilan revolusinya itu begitu kilat sekali, nggak ada pengacara. Terdakwa itu divonis mati hanya dalam hitungan menit aja. Nah, biasanya alasan pembunuhannya yaitu memusuhi Tuhan katanya, atau menyebarkan kerusakan di bumi. Ya, itu melawan ideologi Islam. Nah, waktu itu diperkirakan tahun 81 sampai 85 itu 8.000 sampai 15.000 orang itu dieksekusi mati. Ya. Yang dipenjara massal 40.000 orang. Itu 81 85. Tahun 88 itu komisi kematian setelah perang Iran-Irak 8 tahun itu. Wah, itu 88 itu penjara-penjara di Iran itu dihabisin ya. Jadi fatwanya itu mengeluarkan fatwa membersihkan penjara begitu. Nah, waktu itu masih Presiden Ibrahim Raisi itu yang mendatangi sel-sel, sehingga dalam hitungan bulan saja itu diperkirakan korban hampir 30.000 orang digantung begitu, dan jenazahnya dibuang aja secara massal ya, masuk seperti kayak karavan aja, dan keluarga dilarang mengadakan pemakaman. Jadi rejim ini melakukan kejahatan begitu gampang, penuh darah, membunuh rakyatnya sendiri begitu. Dianggap ya mereka ini melawan Tuhan alasannya ya. Nah, di luar tahun-tahun itu yang tercatat yang paling besar begitu ya. Ya, kalau 2025 2026 ini aja diperkirakan sudah 6.000 orang yang mati di tangan rejim ini begitu, dan puluhan ribu yang dipenjara. Jadi diestimasikan itu dari tahun 79 sampai 2026 itu yang dieksekusi mati itu antara 60.000 sampai 100.000 orang mati dieksekusi. Nah, yang disiksa di penjara itu hampir 1 juta orang lebih, orang-orang Iran. Belum lagi kekerasan seksual, pemerkosaan, itu udah dilakukan secara sistematis kepada perempuan-perempuan maupun laki-laki ya. Jadi makanya mereka juga bagaimana orang-orang Iran ini mau membebaskan orang-orang yang ada di penjara, karena dianggap orang-orang penjara ini hanya berseberangan mengkritisi kekejaman, kesadisan rejim ini, tetapi di penjara, dibuikan, disiksa, diperkosa. Nah, mereka gimana keluarga-keluarga mereka ya sekarang lagi berperang nih dengan kelompok IRGC maupun sipir-sipir tentara-tentara basisnya yang menjaga untuk melepaskan para orang-orang yang dianggap narapidana oleh rejim ini begitu. Nah, kalau dianggap kejahatan ya ini memang rejim jahat gitu, nggak ada ramatannya, tetapi pakai kedok agama Islam begitu untuk yaitu korupsi, kekuasaan, dan segala keuntungan pribadinya buat dia semua itu. Dan begitu luar biasa ya. Jadi rakyat Iran ini begitu benci sekali dengan rejim ini. Makanya nggak heran lah rakyat Iran ini udah apatis dengan ajaran Islam ya. Mereka lebih memilih ateis, mereka lebih memilih keluar murtad ya, atau agnostik, atau banyak juga yang Kristen begitu. Ini karena udah apatis dengan ajaran ini, nggak ada ramatannya, jualnya atas nama Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi begitu. Ya itu. Jadi ya kebongkar ya lama-lama ajaran ini, bahwa ajaran ini kalau dibiarkan memerintah dengan ideologi agama seperti yang diusungkan oleh Felix Shaw dan kawan-kawan ya, Iwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir ya, atau si Rizik, Somad, semua yang jualan agama, MUI, untuk memerintah, untuk memimpin, ya ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan mereka. Mereka kaya, mereka berkuasa, mereka bisa melakukan apapun, nggak boleh dikritik, kritik di penjara, dibunuh, dipukulin, diperkosa, ya itu intimidasi. Jadi nggak heran lah sekarang saya rasa di dunia lama-lama orang juga
pada nggak mau lagi ikut ajaran model kayak begini, begitu ya, ajaran iblis model kayak begini ya, pakai nama-nama Tuhan tetapi untuk kepentingan dia menyiksa rakyatnya sendiri, begitu ya. Itu tambahannya Pak kalau bicara kejahatan ya si rejim ini. Kalau Amerika ya luar biasa ya, yang ngasih makan ke seluruh negara Islam yang lagi perang. Di Yaman berapa puluh juta orang, di Suriah berapa puluh juta orang, kasih tenda, kalau enggak ya puluhan juta orang itu mati. Di Eropa berapa puluh juta orang diterima, tapi begitu diterima jadi kriminal ya, mau bikin syariah law lagi, kan goblok begitu ya, itu. Ya, Kak, saya